Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofi Salsabila, NPM 257828084 dari TRI 2C. Di sini saya akan membuat video hands-on tentang Introduction to Version Control Git and GitHub. Jadi, version control system ini adalah sistem yang bertugas mencatat setiap perubahan pada file proyek atau source code yang dikerjakan oleh banyak orang maupun sendiri. Ia membantu dalam mengelola versi perangkat lunak, mengidentifikasi perubahan, dan memfasilitasi kolaborasi. Jadi, version control system ini terdiri dari Git dan GitHub. Lalu selanjutnya, Git installation. Jadi, sini kita menginstal terlebih dahulu Git-nya. Tapi di sini saya sudah menginstal Git tersebut. Jadi, kita akan melakukan konfigurasi dengan mengisi username dan user email. Yang pertama, kita akan mengkonfigurasi username dulu, habis itu user email. Perintahnya adalah git config global user name Sofi Salsabila. Lalu selanjutnya git config global user email Sofi Salsabila 2@gmail.com. Nah, oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan perintah git config list. Git config list. Nah, jadi git config list ini untuk melihat apakah konfigurasi awal kita yang username dan user email ini sudah ada atau belum. Nah, di sini username dan user email kita sudah ada. Yang berarti username dan user email kita sudah terkonfigurasi. Lalu selanjutnya ada Git repository. Git repository itu adalah gudang yang dimana tempat menyimpan seluruh proyek dan menyimpan seluruh riwayat perubahan. Selanjutnya, latihan kedua, buatlah sebuah repository dengan nama project npm. Jadi untuk membuat sebuah repository, kita melakukan perintah git init dengan nama repositorinya project 257828084, lalu enter. Nah, ini kita sudah membuat sebuah repository. Lalu kita akan masuk ke sebuah repository tersebut dengan perintah cd project 257828084. Nah, oke, kita masuk ke kita masuk ke repository tersebut. Nah, ini kita sudah masuk ke repository tersebut. Lalu, kita akan melihat adanya hidden folder bernama git. Jadi yang artinya kita akan melihat folder atau file yang tersembunyi di dalam repository tersebut. Perintahnya adalah dir/a hidden. Nah, jadi ini hidden yang ada di repository kita adalah satu dir, nih, null file. Lalu, selanjutnya ada add file to repository. Jadi kita akan membuat 3 file kosong di Notepad. Yang pertama kita save file 1. Lalu yang kedua ini angka 2 aja. Terus kita save file 2. Lalu lanjut lagi, kita buat lagi file yang ketiga, angka 3. Terus lagi file 3. Nah, oke. Selanjutnya, kita akan menuliskan perintah git status untuk melihat status repository tersebut. Nah, kita tulis git status untuk melihatnya. Nah, di sini file 123 ini masih merah karena belum ditandai dan belum di-add file tersebut. Lalu di sini kita akan menandai 3 file tersebut dengan perintah git add bintang. Nah, ini kita lihat lagi git statusnya. Nah, dia akan berubah menjadi warna hijau dikarenakan dia 3 file ini sudah ditandai.
Lalu, selanjutnya ini commit defer change. Setelah melakukan perintah git add, maka status perubahan file saat ini adalah state. Lalu selanjutnya ada commit another change. Jadi, selanjutnya dilakukan perubahan lagi dengan menambahkan konten pada file 1. Jadi, kita akan menambahkan lagi, mengedit file 1 dengan menambahkan 2, 3, 4, 5. Lalu kita save. Nah, lalu selanjutnya untuk menyimpan perubahan, cek terlebih dahulu statusnya. Kita cek statusnya, git status. Nah, di sini modif file 1. Nah, ini warna merah modif file 1 ini dikarenakan kita tadi telah menambahkan atau melakukan perubahan di file 1. Jadi kita akan melakukan git add, akan menandai file yang telah kita edit tadi, git add, lalu kita lihat lagi git status. Nah, ini 3 file tersebut sudah ditandai. Nah, kemudian kita akan melakukan git commit. Jadi git commit ini adalah untuk menyimpan semua file kita secara permanen. File 1. Nah, oke. Nah, ini berarti kita 3 file tersebut sudah tercommit atau sudah tersimpan secara permanen. Selanjutnya, latihan nomor 3, jalankan perintah git log pada repositori Anda dan screenshot hasil keluarannya. Pastikan terdapat minimal 2 riwayat perubahan pada repositori Anda. Jadi, kita akan menjalankan perintah git log. Nah, jadi di sini kita masih ada satu commit. Hanya ada satu commit atau satu riwayat perubahan. Nah, tetapi di sini kita diminta untuk memiliki minimal 2 riwayat perubahan pada repositori kita. Kita akan membuat 2 riwayat perubahan, yaitu kita akan mengubah file yang pertama ini, dan mengubah 6, 7, 8, 9, kita tambahin angka ini, lalu kita save, lalu kita akan git add, kita akan tandai file tersebut, lalu kita git commit, kita akan simpan langsung secara permanen edit file 1. Oke, nah ini sudah ada. Kita lihat, kita pastiin apakah kita sudah memiliki 2 riwayat perubahan. Nah, di sini sudah ada 2 commit atau 2 riwayat perubahan. Selanjutnya git tag. Git tag ini merupakan label yang ditempelkan pada commit tertentu. Nah, di sini kita akan membuat git tag. Git tag yang pertama ada git tag versi 1.0.0. Oke, kita enter, terus kita buat lagi yang kedua, git tag, mana ya, git tag min a version 1.0.1 min m release versi 1.0.1. Nah, oke, kita enter. Nah, kita lihat git tag-nya. Nah, ini kita lihat daftar tag yang sudah kita buat tadi, itu ada 2 tag. Nah, di sini pas kita melakukan perintah git tag, dia akan keluar, 2 tag tersebut akan keluar. Nah, kita coba git log. Nah, di sini ketika kita menjalankan perintah git log, nah maka 2 tag tersebut sudah ada pada commit yang kedua. Lalu, selanjutnya ada latihan keempat. Pastikan repositori Git memiliki 2 commit dari latihan sebelumnya. Nah, kita tadi udah memiliki 2 commit di latihan ketiga, lalu pilih salah satu commit, lalu buat salah satu tag dengan nama version 1.0. Kita jalan ininya, git tag version 1.0. Nah, di sini kita akan menambahkan salah satu tag ini ke yang commit pertama. Karena dia belum ada tagnya, kita tambahin. Nah, kita enter, terus kita gitu loh. Apakah dia sudah tertambah tagnya? Nah, di sini pada
commit pertama dia udah ada tag-nya. Lalu selanjutnya menampilkan detail informasi dari tag yang dibuat dengan perintah git show. Git show. Nah, ini git show. Jadi, di git show ini ada informasi tentang tag-nya, autornya, terus tuh tanggalnya. Lalu, informasi ini sebelum kita melakukan perubahan dan sesudah kita melakukan perubahan. Jadi, selanjutnya ada comparing the difference between version. Jadi, ini git diff ini sama saja seperti git show, tapi bedanya dia hanya menampilkan sebelum terjadinya perubahan dan sesudah terjadinya perubahan. Dan dia tidak ada menampilkan informasi yang detail seperti ini. Lalu kita coba git diff ini dengan menambahkan dengan perintah git diff, lalu ditambahkan commit pertama, ID commit pertama, lalu nambahkan ID commit kedua, copy, terus kita paste. Nah, udah. Nah, di sini, git diff ini hanya menampilkan sebelum terjadinya perubahan dan sesudah terjadinya perubahan. Lalu selanjutnya ada create a repository. Jadi di sini sebelum membuat sebuah repository, pastikan Anda telah beregistrasi dan memiliki akun GitHub. Jadi di sini saya sudah melakukan registrasi dan memiliki akun GitHub. Buatlah sebuah repository di GitHub dengan nama init npm nama lengkap. Kita akan membuat sebuah repository. Dengan init, lalu npm dan nama lengkap. Create. Nah, kita sudah membuat sebuah repository. Lalu, selanjutnya ada remote a local repository. Setelah membuat repository GitHub, kita akan mengupload semua perubahan dari local repository yang telah kita buat sebelumnya ke GitHub. Sebelum upload, kita akan menambahkan URL online repository ke local repository dengan perintah git remote add. Jadi ini kita akan menambahkan URL-nya terlebih dahulu. URL repositorinya dengan perintah git push GitHub master. Nah, lalu kita akan menambahkan URL pada GitHub kita. Paste, terus kita ini. Nah, enter nih salah karena kita ada yang ini kurang, perintahnya kurang. Git push add GitHub. Nah, oke, langsung kita paste. Terus kita ini salah lagi dikarenakan invalid respect. Ini kita copy lagi. GitHub, git remote, add GitHub. Nah, oke, kita udah menambahkan URL online repository kita ke lokal. Lalu kita akan mengirim seluruh perubahan pada lokal repository ke GitHub kita. Nah, perintahnya adalah git push GitHub master. Oke, jadi di sini kita sudah mengirim seluruh perubahan kita dari lokal repository ke GitHub kita. Nah, kita lihat. Kita refresh. Nah, di sini file 123 kita sudah ada. Lalu selanjutnya, latihan nomor 6, kita lakukan perubahan baru terhadap repository Git Anda dengan memodifikasi isi file atau menambahkan file baru, selain dari yang telah Anda lakukan pada nomor 3. Nah, kita akan melakukan perubahan pada file yang kedua, itu menambahkan 2, 3, 4, 5, lalu save. Nah,
lakukan perubahan baru terhadap, nah kita lihat dulu yang di GitHub kita, file yang pertama, file yang kedua ini, file yang kedua, nah dia hanya berisikan angka nomor 2. Sedangkan kita akan menambahkan angka nomor 3, 4, 5. Nah, lalu kita akan melakukan, jadi kita git add dulu perubahannya, kita tandain dulu, lalu setelah itu kita git commit. Kita simpan secara permanen dulu. Edit file 2. Oke, nah ini kita sudah mengcommit, lalu kita push ke GitHub kita. Git push. Lalu ini kita copy paste. Nah, ini yang berarti kita sudah mengirim local repository ke GitHub kita. Kita lihat dulu, kita refresh yang file kedua ini, apakah dia sudah berubah. Nah, ini udah berubah, yang tadinya hanya nomor 2, ada angka 2 saja, lalu sekarang ada angka nomor 3 dan 4. Ada angka 3, 4, 5. Karena kita sudah menyinkronkan dari local repository ke GitHub kita tadi. Lalu, selanjutnya, copy a remote repository lokal. Selain mengupload lokal repository ke online repository, kita juga dapat mengklon atau menyalin seluruh repository beserta catatan riwayat lengkap online repository ke lokal komputer. Jadi kita akan melakukan perintah git clone, terus kita akan paste URL repository kita sini, kita salin, terus kita paste. Nah, oke, kita buat clone. Nah, di sini kita sudah berhasil mengklon repository yang dari remote kita tadi, dari GitHub kita tadi, terus kita lihat nih, apakah sudah ada klonnya, salinannya. Nah, ini dia, ini salinan dari GitHub kita. Lalu kita pindahkan ke Ether. Nah, coba kita lihat ke folder tersebut. Nah, di sini sudah ada init. Lalu yang ini yang dari lokal repository kita, dan ini dari GitHub atau dari remote repository kita. Lalu, selanjutnya, latihan ketujuh ini screenshot yang menampilkan perintah git clone. Tadi kita sudah memindahkannya juga ke folder yang berbeda agar agar ada perbedaannya. Lalu, di sini ada push tag ke remote repository. Tag yang dibuat di komputer lokal tidak akan otomatis terkirim ke remote repository saat melakukan git push. Jadi, kita akan mengirim git tag kita yang dari repository lokal kita tadi, dari komputer kita ini, ke GitHub kita tadi. Nah, untuk nge-push semua tag ini, untuk nge-push tag ini, kita akan menghapus semuanya. Karena jika satu-satu ini lama, dan kalau misalkan semuanya terlihat lebih efisien. Jadi kita akan push semua tag, git push, GitHub, text. Nah, di sini kita menggunakan GitHub, tidak menggunakan Origin, karena dari awal kita menggunakan GitHub. Nah, ketika kita menggunakan GitHub dari awal, nah kita tidak bisa menggunakan Origin. Oke, kita GitHub push. Oke. Nah, di sini kita lihat apakah tag kita tadi sudah tersinkron di remote repository kita. Nah, ini kita refresh dulu. Nah, di sini sudah ada 3 tag dari local repository kita. Nah, ini dia. Lalu selanjutnya latihan nomor 8. Push semua tag yang sudah dibuat di komputer lokal. Nah, kita tadi sudah nge-push semua tag kita ke GitHub kita. Lalu selanjutnya latihan nomor 9, jelaskan apa yang dimaksud dengan git pull.
Apa fungsinya? Berikan contoh kasus kapan perintah ini dapat digunakan dan bagaimana pemanggilan perintahnya. Jadi git pull ini untuk menggabungkan repositori yang kita rubah dari GitHub ke lokal repository. Jadi fungsinya untuk menggabungkan semua perubahan dari GitHub ke lokal repository kita. Jadi contohnya ini adalah ketika kita mengedit file 3 ini di GitHub, kita edit 3, 4, 5. Nah, lalu kita save, kita edit, kita tambahkan saja angka 4 dan 5, terus kita lihat dulu nih di file ketiga kita. Nah, ini di local repository kita hanya ada angka 3 saja. Jadi di GitHub kita akan menambahkan angka 4 dan 5. Lalu kita akan menyinkronkan dari GitHub ini ke local repository kita menggunakan git pull. Oke, kita tulis perintah git pull. Oke. Nah, di sini sudah tersinkron, yang berarti di sini sudah tersinkron dari GitHub ke local repository. Kita lihat ya, apakah di local repository-nya sudah tersinkron atau belum. Nah, ini dia sudah tersinkron. Nah, tadi kan di local repository kita hanya ada angka 3. Nah, sekarang sudah tersinkron menjadi 3, 4, dan 5. Oke, latihan 10 kita screenshot tampilan catatan riwayat. Nah, jadi latihan 1-10 sudah selesai. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.